Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila Niliwijaya dengan NIM 081911333060. Pada kuis mata kuliah Sistem Cerdas, Program Studi Fisika Universitas Airlangga, saya menggunakan judul memprediksi kualitas susu sapi. Judul tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal atau beberapa masalah yang sering dijumpai. Yang pertama adalah susu merupakan suatu sekresi kelenjar dari sapi atau ternak lain yang sedang laktasi yang diperoleh dari pemerahan secara sempurna tanpa penambahan atau pengurangan suatu komponen. Air susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena kelezatan dan komposisinya yang ideal. Selain air susu mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Semua zat makanan yang terkandung di dalam air susu dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua, susu sebagai bahan makanan yang mengandung zat-zat makanan atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sifatnya mudah dicerna dan diserap sehingga baik sekali untuk diminum. Hasil olahan susu bisa juga berbentuk mentega, keju, yogurt, susu krim atau susu tanpa lemak atau biasa disebut dengan non-fat. Kemudian yang ketiga, susu adalah bahan makanan yang memiliki sifat mudah rusak sehingga mengalami perubahan rasa, bau, dan rupa. Di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada susu akibat aktivitas dan pertumbuhan mikroba, nilai-nilai gizinya yang tinggi juga menyebabkan susu menjadi media yang sangat cocok bagi mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani dengan benar. Dan yang keempat, kecurangan dengan memalsukan maupun menambahkan larutan atau zat ke dalam susu banyak dijumpai di lapangan. Kecurangan ini atau pemalsuan pada susu yang sangat mudah dijumpai adalah dengan menambahkan susu dengan air. Hal ini akan menambah volume dari susu tersebut dan susu akan dihargai dengan sedikit lebih mahal. Selain penambahan air, peningkatan volume susu juga dapat dilakukan dengan penambahan air tajin, susu kaleng, santan, bahkan soda kue. Pemalsuan dengan menggunakan susu kaleng memiliki kelebihan diantaranya bau yang harum, susu serta warna yang relatif tidak jauh berbeda dengan susu asli. Selain untuk menambahkan volume, pemalsuan juga digunakan untuk mempertahankan sifat susu. Jadi kita harus dapat membedakan antara susu murni dengan susu yang telah dipalsukan. Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya memprediksi kualitas susu sapi. Variabel utama yang digunakan untuk memprediksi kualitas susu sapi adalah pH atau keasaman. Susu segar yang baru diperah memiliki nilai pH karena pengaruh kandungan karbon dioksida, fosfat, sitrat, dan protein dalam susu yang disebut apparent acidity. Susu segar umumnya memiliki pH atau keasaman normal sebesar 6,5 hingga 6,7. Nilai pH yang lebih dari 6,7 menunjukkan sapi terkena masitis. Nilai pH yang kurang dari 6,5 kemungkinan susu kolostrum atau susu telah rusak oleh bakteri. Dan yang kedua adalah temperatur. Untuk mengetahui temperatur pada susu sapi yang baru diperah. Lalu ada odor atau baunya. Salah satu yang mempengaruhi kualitas susu adalah bau. Untuk mengetahui baunya normal seperti bau susu atau tidak. Jika tidak seperti bau susu, maka sudah bisa dipastikan bahwa kualitas susu sapi tersebut kurang baik. Dan kemudian ada fat atau lemak. Lemak pada susu sapi sangat penting dalam menentukan kalori yang ada di dalam susu sapi tersebut. Sehingga di pasaran ada yang namanya susu sapi low fat dan yang lemaknya biasa saja. Kemudian ada turbidity atau kekeruhan. Kekeruhan pada susu sangat penting karena dari kekeruhan tersebut dapat mengetahui kualitas susu tersebut apakah baik atau tidak. Kemudian variabel yang tidak kalah penting adalah color atau warna. Untuk mengetahui warna susu tersebut,
menunjukkan warna normal susu atau tidak. Warna normal susu adalah warna putih kekuningan. Jika warnanya tidak demikian, maka perlu dipertanyakan kualitas susu tersebut baik atau tidak. Kemudian ada grade. Variabel ini juga sangat mempengaruhi kualitas susu tersebut baik atau tidak. Kemudian, data latih yang digunakan ditampilkan pada slide berikutnya. Data latih yang diperoleh ini diperoleh dari sewaktu MBKM. Terdapat proyek untuk membuat prediksi dari kualitas susu sapi. Kemudian, dari latar belakang variabel utama dan data latih yang telah ada, maka selanjutnya adalah membuat pemrogramannya untuk mengetahui prediksi dari kualitas susu sapi tersebut. Yang pertama, kita harus membuka Google Colab, kemudian kita memprogram di situ dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kita harus memasukkan dan membaca dataset ke dalam program. Masukkan dulu yang berupa file CSV dengan memasukkan directory. Nah, di sini terdapat data pH atau keasaman, kemudian temperatur, terus taste atau rasa, kemudian ada odor yaitu bau, kemudian fat, lemaknya, turbidity, kekeruhan, color, warna, dan grade. Lalu yang kedua, kita harus mengecek kolom apa saja yang terdapat pada set. Kemudian kita masukkan pemrogramannya kolom sama dengan df titik columns. Terus kita cetak kolomnya. Kemudian kita masukkan indeksnya seperti yang ada pada slide. Setelah memasukkan indeks, kita harus membagi kolom menjadi beberapa fitur. Yang pertama, kita harus mengkategorikan fitur. Ada taste, odor, fat, turbidity, dan color. Kemudian ada numerical feature yang berupa pH dan temperatur. Kemudian ada Y sama dengan DF, yaitu kita masukkan fitur yang berupa grade. Kemudian selanjutnya adalah memanggil library untuk mengolah fitur preprocessing. Nah, di sini sudah terdapat pemrogramannya di slide ini. Kemudian menampilkan hasil dari preprocessing. Kita print atau kita cetak. Yang selanjutnya akan muncul hasil dari preprocessing yang sudah kita cetak. Ada taste, ada bau, ada lemak, ada kekeruhan, warna, sesuai dataset atau data latih yang ada. Bisa ditampilkan pada slide ini. Kemudian di bagian yang paling bawah terdapat 1000 totalnya 1059 rows atau baris dikalikan dengan 12 kolom. Kemudian step yang selanjutnya adalah menampilkan tabel hasil dari preprocessing dari tiap kolom. Yang pertama, kita harus memasukkan perintahnya terlebih dahulu untuk mencetak setiap numerical feature. Ini untuk mencetak preprocessing dari tiap kolomnya. Diperoleh seperti pada slide ini. Kemudian di bagian paling bawah terdapat kesimpulan bahwa pada hasil preprocessing dari tiap kolom ini terdapat 1059 baris dengan 14 kolom, 1059,14. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah train dan split data. Yang pertama, memanggil library yang dibutuhkan untuk train dan split data seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Kemudian yang kedua, memanggil library untuk membantu membuat model klasifikasi. Perintahnya seperti yang ada pada slide ini. Kemudian setelah membuat perintah untuk membuat model klasifikasi, selanjutnya adalah memanggil library untuk menghitung akurasi dan menampilkan akurasi hasil dari train dan split data.
Perintahnya seperti ini, kemudian diperoleh hasil 0,95 sekian. Lalu memvisualisasikan hasil dari model berupa heat map. Nah, perintahnya seperti yang ada pada slide ini. Kemudian dari hasil visualisasi dari model berupa heat map, diperoleh gambar confusion matrix di mana terdapat predicted labels dan true labels. Masing-masing labels tersebut, true dan predicted, terdapat low, medium, dan high. Kemudian dapat disimpulkan bahwa akurasi dari pembuatan model prediksi kualitas susu sapi yang dibuat sebesar 95%. Nah, dari hasil tersebut bisa kita tarik kesimpulan jika kita menggunakan metode neural network, akurasi yang didapat sebesar 95%. Nah, kemungkinan hasil ini tidak lebih baik jika menggunakan metode yang lain seperti decision tree, KNN, dan lain sebagainya. Nah, hasil 95% ini dapat kita lihat dari ketika memanggil library untuk menghitung akurasi dan menampilkan akurasi hasil dari train dan split data. Kemudian daftar pustaka atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut. Daftar pustakanya adalah ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.